adik-adik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Kak Jeje. Kak Yola. Adik-adik, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Kak Yola harap selalu sehat ya. Ya, adik-adik, sebelum memulai IMPA online kita hari ini, adik-adik dipersilahkan untuk mengambil saat teduhnya. Yuk kita sama-sama saat teduh. Selesai. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik, untuk membuka ibadah kita, mari kita satu dalam doa ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Ya Tuhan Yesus yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini, kami boleh beribadah Tuhan, biarlah Tuhan beri sukacita kepada ibadah hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan berkati ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, saatnya kita akan membaca Mazmur. Yuk, kita buka. Adik-adik, kita buka Mazmur. Mazmur 108 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca judulnya secara bersamaan. Adik-adik yang laki-laki akan membaca ayat yang ganjil bersama Kak Jejes, dan adik-adik yang perempuan akan membacakan ayat yang berangka genap bersama Kak Yola. Sudah siap adik-adik? Kita baca ya. Mazmur 108. Syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu dan mengatasi seluruh bumi. Demikianlah pembacaan Mazmur. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 263, Ku Diberi Kidung Baru. Bersukacitalah
adik-adik. Adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak ingin semua adik-adik yang ada di rumah memegang Alkitabnya, lalu diangkat ya seperti ini. Kalau adik-adik sudah mengangkat Alkitab seperti ini, itu tandanya adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah diangkat adik-adik? Kalau sudah diangkat seperti ini, kita mau membuka Alkitab kita. Sama-sama kita buka ya. Alkitab kita dari kitab Ulangan. Adik-adik buka kitab Ulangan pasal ke-30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Ulangan ini adalah salah satu kitab di Perjanjian Lama ya adik-adik. Kitab Ulangan ini setelah kitab Bilangan. Kalau adik-adik di rumah kesusahan untuk membukanya, boleh minta bantuan papa atau mamanya ya. Sudah siap adik-adik? Kalau adik-adik di rumah sudah siap, sudah menemukan kitab Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka seperti ini ya. Kita mau sama-sama minta tuntunan Roh Kudus sebelum membacanya. Sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena penyertaan-Mu dan kasih-Mu kami boleh ada pada pagi hari ini dari rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu ini ya Tuhan dan bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga mulut hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikannya agar dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berbicaralah atas kami ya Tuhan, karena anak-anak Tuhan sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita mau baca Alkitabnya ya. Sudah ketemu? Sudah ketemu belum? Kalau sudah, kita sama-sama baca ya. Adik-adik di rumah bisa baca dari rumah adik-adik masing-masing. Akan kakak pimpin dari sini ya. Kitab Ulangan pasal ke-30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pulih Setelah Taubat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyengat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini adalah sebuah nasihat. Biasanya kalau nasihat itu ditujukan kepada seseorang oleh seseorang karena ada sebabnya adik-adik. Sama seperti misalkan adik-adik di rumah, kalau dinasihati sama papa atau mama, biasanya pasti karena ada sebabnya. Entah itu karena adik-adik lupa mengerjakan tugas, atau adik-adik lupa waktu saat bermain, atau adik-adik bangun kesiangan mungkin.
sama seperti firman Tuhan hari ini juga merupakan sebuah nasihat. Kira-kira nasihat dari siapa kepada siapa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak ya kira-kira? Ya, firman Tuhan ini adalah nasihat dari Tuhan Yesus sendiri kepada bangsa Israel dengan perantaraan Nabi Musa adik-adik. Tapi kenapa ya Tuhan Yesus mau menasihati bangsa Israel? Kira-kira apa ya sebabnya adik-adik? Sebabnya itu adalah ada di firman Tuhan minggu lalu adik-adik. Siapa di sini di antara adik-adik yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu yang dibawakan sama Kak Bella? Ada yang masih ingat nggak? Ya, firman Tuhan minggu lalu itu berbicara bagaimana Tuhan memperingatkan bangsa Israel yang tidak setia dengan perantaraan Nabi Hosea. Nah, sekarang Tuhan juga mau melakukan hal yang sama adik-adik. Tuhan Yesus lagi-lagi mau mengingatkan bangsa Israel dengan perantaraan Nabi Musa. Musa mencoba untuk mengingatkan kembali bangsa Israel yang tidak setia pada Tuhan Yesus. Mereka tidak menaati Tuhan Yesus dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Padahal Tuhan Yesus itu sudah menuntun mereka untuk keluar dari perbudakan di Mesir. Juga Tuhan Yesus menuntun mereka untuk memasuki tanah perjanjian selama bertahun-tahun adik-adik. Kita bayangkan, 1 tahun aja rasanya lama banget. Tapi ini bertahun-tahun. Bagaimana suka, duka, tangis dan tawa sudah mereka alami bersama dengan Tuhan Yesus. Seharusnya dari situ mereka menjadi bangsa yang taat dan setia. Tapi lagi-lagi mereka berbuat dosa. Mereka menyakiti hati Tuhan Yesus dengan cara meninggalkan Tuhan Yesus dan menyembah Allah yang lain adik-adik. Hal itu sungguh mendukakan hati Tuhan. Hal inilah yang akhirnya membuat Musa merasa khawatir. Nabi Musa yang pada saat itu adalah gembala dari bangsa Israel merasa cemas, merasa khawatir bagaimana nanti kalau bangsa Israel ini masuk ke tanah perjanjian. Sedangkan pada masa bangsa itu keluar dari Mesir, Nabi Musa sudah berumur sangat tua adik-adik. Nabi Musa khawatir kalau nanti Nabi Musa tidak bisa lagi mengiringi bersama-sama bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Karena itulah Nabi Musa tidak lelah untuk terus-menerus memperingati bangsa Israel agar berbalik dari dosa mereka, agar bertobat dan kembali kepada Tuhan. Apa sih itu bertobat adik-adik? Ada nggak ya di sini adik-adik di rumah yang tahu apa arti kata bertobat? Bukan berobat ya adik-adik, tapi bertobat. Bertobat itu adalah kita minta ampun sama Tuhan atas semua kesalahan kita, atas semua kenakalan kita. Tapi ketika kita minta ampun sama Tuhan, bukan cuma sekedar kata-kata ya adik-adik. Kita melakukannya, kita minta ampun dengan hati yang tulus, dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa adik-adik. Lalu setelah bangsa Israel bertobat, bangsa Israel juga harus berjanji untuk hidup di dalam Tuhan dengan taat. Supaya apa ya mereka melakukan itu? Adik-adik kita lihat lagi Alkitabnya ya. Kita buka di ayat 3 tadi. Di situ dikatakan, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Jadi, kalau mereka mau bertobat dan mau berjanji untuk hidup di dalam Tuhan dengan taat, maka Tuhan Yesus akan memulihkan keadaan mereka dan akan menyayangi mereka. Terus kalau begitu bagaimana dengan kita adik-adik? Kira-kira kita harus seperti apa ya? Nah, sama seperti bangsa Israel adik-adik, kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bertobat. Kita harus minta ampun sama Tuhan atas semua kesalahan kita. Kita harus berubah dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Lalu kita juga harus hidup di dalam Tuhan. Kita harus berjanji untuk hidup di dalam Tuhan dengan taat. Tapi janji itu bukan cuma sekedar janji ya adik-adik. Ketika kita berjanji sama Tuhan untuk hidup di dalam Tuhan dengan taat, kita pun harus mewujudkannya dalam sikap hidup kita sehari-hari. Misalkan seperti apa Kak? Misalkan adik-adik melakukan perbuatan yang baik,
adik-adik mau dengar-dengaran sama orang tua, adik-adik rajin ikut IMPA, adik-adik rajin berdoa, adik-adik menolong sesama, dan masih banyak lagi perbuatan baik lainnya adik-adik. Dengan melakukan semuanya tadi, adik-adik, seperti bangsa Israel, Tuhan Yesus juga akan menyayangi dan memulihkan kita. Ya, demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mampukan kita untuk hidup taat pada Tuhan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dengan melakukan semuanya tadi, adik-adik, seperti bangsa Israel, Tuhan Yesus juga akan menyayangi dan memulihkan kita. Ya, demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mampukan kita untuk hidup taat pada Tuhan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini mau mengingatkan kita untuk hidup taat kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Salah satu contohnya adalah dengan rajin mengikuti IMPA. Jadi, aktivitas IMPA online kita di pagi hari ini adalah adik-adik membuat video pada saat adik-adik mengikuti IMPA hari ini. Caranya gimana ya? Adik-adik bisa minta bantuan papa atau mama di rumah ya, atau orang dewasa lainnya untuk memvideokan adik-adik pada saat mengikuti IMPA hari ini. Durasinya paling lama 2-3 menit ya adik-adik. Nanti kalau adik-adik sudah membuat videonya, adik-adik bisa kirimkan ke kakak layan. Itu ya adik-adik aktivitas kita hari ini. Sekarang kita mau mengakhiri pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini dengan berdoa. Sama-sama kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini di mana Engkau boleh mengingatkan kami agar kami hidup menjadi anak-anak Tuhan yang taat dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa pada firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami hidup tidak taat kepadamu, jika kami sering sekali menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, sehingga mulai hari ini kami mampu untuk hidup taat kepadamu Tuhan, dengan sepenuh hati kami dan sepenuh jiwa kami ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan pagi hari ini untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sekarang waktunya kita mau kembali lagi ke Kak Jejes dan Kak Yola. Kita ketemu lagi di info online minggu depan ya adik-adik. Tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Priska. Tapi sebelumnya Kak Yola mau tanya dulu nih, pelajaran apa sih yang kita dapat dari firman Tuhan yang dibawakan Kak Priska tadi? Pelajaran apa sih Kak Jejes? Adik-adik, hari ini kita semua dipanggil Tuhan untuk bertobat dan taat pada Tuhan. Ketika kita boleh taat, kita boleh menjadi saksi melalui contoh kehidupan kita sehari-hari. Kita boleh menyatakan kebaikan Tuhan melalui perilaku kita. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Ceria 213, Dengar Panggilan Tuhan. Adik-adik, saatnya kita akan doa syafaat. Adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa.
Ya Tuhan Yesus yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini karena atas berkat-Mu kami boleh beribadah secara online. Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami, kiranya Tuhan berkati kedua orang tua kami Tuhan, baik dalam aktivitas, dalam setiap pergumulan yang orang tua kami lakukan Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk gereja ini Tuhan, biarlah Tuhan berkati gereja ini dalam setiap pelayanan, dalam setiap segala sesuatunya yang Tuhan beri Tuhan untuk gereja ini, dan biarlah Tuhan berkati dalam setiap pelkat PA, pelkat GP, dan setiap PKP, PKB seluruhnya Tuhan yang melayani di gereja ini, kiranya Tuhan selalu berkati Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini, biarlah Tuhan berkati bangsa dan negara ini, biarlah Tuhan campur tangan Tuhan agar bangsa dan negara ini bisa menjadi bangsa yang baik Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk pemimpin bangsa, biarlah Tuhan berkati dari pemimpin teratas hingga terbawah Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan semuanya agar bangsa dan negara ini menjadi lebih baik Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, di pagi hari ini juga kami bersatu hati berdoa untuk setiap kesehatan kami. Tuhan yang tetap jaga stamina tubuh kami agar kami boleh tetap sehat. Bahkan berkati Tuhan teman-teman kami yang dalam kondisi tubuh yang sakit, Tuhan yang boleh pulihkan. Berkati setiap obat, makanan yang dikonsumsi, agar melalui itu semua mereka boleh sembuh kembali. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pendidikan kami masing-masing, Tuhan yang tetap memberikan kami semangat di dalam sekolah online ini, sehingga kami boleh menggapai masa depan kami bersama Tuhan. Tetap jaga kami, tetap lindungi kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Engkau yang menjadikan mereka menjadi anak-anak yang boleh takut akan Tuhan. Tuhan yang memberkati dalam kesehatan, dalam sekolah mereka, dalam pergaulan, di dalam keluarga. Tuhan yang menjadikan mereka anak-anak yang boleh menyukakan hati Tuhan. Di pagi hari ini juga Tuhan berdoa untuk setiap kakak layan yang boleh mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Tuhan yang memberkati dalam setiap pelayanan mereka sehingga boleh semangat terus Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya. Persembahan yang sudah adik-adik siapkan nanti dimasukkan ke celengan yang sudah dibagikan dari gereja. Sambil kita memberi persembahan, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Bersatu hati di dalam doa persembahan. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan, biarlah Tuhan yang memberkati persembahan kami ini, agar menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun persembahan ini boleh mengalir. Biar Tuhan yang memberkati setiap majelis yang mengelolanya, Tuhan yang memberikan hikmat atas mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum mengakhiri Impa Online kita hari ini, Kak Jejes dan Kak Yola undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian Biarpun Gunung-gunung Beranjak.
adik-adik, untuk menutup ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang bertata di dalam surga, pada hari ini kami telah menyelesaikan ibadah, dan pada hari ini juga kami akan melaksanakan aktivitas kami selanjutnya. Biarlah Tuhan berkati aktivitas kami selanjutnya, dan tanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik untuk mengikuti info online hari ini. Terima kasih juga Kak Yola untuk pelayanan hari ini. Terima kasih juga Kak Jejes untuk pelayanan hari ini. Adik-adik, jangan lupa ya, minggu depan kita kembali info online lagi. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa minggu depan. Dadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.